Dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam baru selesai dan saya lihat sangat bagus. Beliau sangat tahu mengenai Indonesia, sangat kenal dan beliau tentunya dalam struktur pemerintahan yang paling tinggi di atas Presiden dan Prime Minister. Beliau hadir untuk state visit dan ini adalah salah satu untuk juga merayakan 70 tahun relasi Vietnam-Indonesia. Indonesia-Vietnam mempunyai perdagangan 16 miliar dolar, naik hampir 20% dari tahun sebelumnya, dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan bahkan bisa lebih besar lagi. Nah, kedepannya kita melihat kerjasama perdagangan di bidang tentunya agrikultur, fishery, tapi juga untuk investasi di bidang energi transisi sampai kepada elektronik maupun semikonduktor. Dan tentunya kita juga sudah melihat banyak perusahaan Indonesia sudah mulai investasi di Vietnam, terutama dari sisi properti, dan sebaliknya perusahaan Vietnam sudah banyak juga yang investasi di Indonesia seperti dalam bidang electric vehicle, VinFast, maupun turisme di Vietjet, dan juga masih banyak lagi. Nah, saya rasa ini suatu hal yang bagus. Tadi Kadin juga diundang untuk datang ke Vietnam oleh Pak Sekretaris Jenderal, dan besok pagi kita akan ada meeting bersama counterpart kami di Vietnam untuk pengusaha, dan beliau juga akan hadir, dan mudah-mudahan Pak Sekjen punya pertemuan dengan Pak Presiden Prabowo juga baik sehingga bisa membuat kerjasama ini semakin baik. Ada goals atau target kedepannya nggak Pak setelah meeting ini? Kedepannya seperti apa? Target dari kedua negara adalah untuk memanfaatkan relasi yang baik dan juga perjanjian yang sudah ada untuk meningkatkan trade atau perdagangan dan juga investasi. Tapi yang paling penting ialah dua negara ini adalah mesin daripada pertumbuhan ASEAN, dan artinya juga suatu negara yang mungkin bisa bersama-sama untuk menghadapi geopolitik yang baru, terutama dengan Amerika. Tapi saya rasa dua negara ini bisa saling komplementer di berbagai macam bidang. Jadi saya rasa ini suatu pertemuan yang baik. Kalau tahun lalu 16 miliar US dollar transaksinya, tahun 2025 targetnya bisa berapa? Tentu angkanya sudah ditetapkan 18 miliar. Saya juga rasa itu dapat tercapai. Lihat dari animonya dan juga entusiasmenya, dan saya yakinlah dua negara ini benar-benar menjadi sekali lagi mesin atau motor daripada ASEAN, bukan saja untuk growth antar negara, tapi bisa juga dengan growth yang besar ini menopang kebutuhan pertumbuhan dunia yang saat ini tentunya sedikit melambat ya. Dan buat Indonesia, terutama dari bidang agrikultur dan juga perikanan, ini menjadi suatu potensi yang besar, dan terutama buat anggota-anggota kami di daerah, di provinsi dan kabupaten, mengetahui hubungan antara Indonesia dan Cina baik, dengan Vietnam, dan isu yang selalu dibicarakan mengenai Laut Cina Selatan, mudah-mudahan justru ini menjadi peluang, terutama dari sisi perikanan. Kalau tantangannya seperti apa sih, Mas? Tantangan saya rasa biasa. Bagaimana kedua negara semakin nyaman untuk melakukan investasi jangka panjang, dan inilah yang pemerintah berjuang keras, terutama dari Kementerian Investasi, untuk memastikan investasi terus datang ke Indonesia. Dan tadi Pak Sekretaris Jenderal juga mengatakan ease of doing business di Vietnam itu baik, dan kita juga tahu dari jumlah trade yang begitu besar, contohnya ke Amerika dan negara lain, memang Vietnam ini produktivitasnya cukup tinggi, dan kita bisa banyak belajar juga tentunya. Kalau komoditas yang paling banyak terserap di Vietnam apa sih? Tentunya selain komoditas seperti coal dan palm oil, dari tempat kita ini juga banyak dari sisi produk-produk perikanan, ya. Dan sebaliknya dari Vietnam ke Indonesia ini produk-produk elektronik itu sangat kuat, sehingga kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu mereka, produktivitas mereka di perikanan, pertanian, tapi juga meningkatkan value chain dari sisi elektronik, bahkan bukan tidak mungkin sampai ke